Pemirsa, tim Basarnas Pangkal Pinang kembali melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam upaya evakuasi korban Lion Air JT610 yang juga merupakan warga Pangkal Pinang. Saat ini sudah ada rekan Dea Andraini yang bergabung langsung dari Crisis Center Pangkal Pinang. Dea, bagaimana hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan di sana? Ya, Sylvia, betul bahwa tim Basarnas dari Pangkal Pinang ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak atau instansi untuk kembali mengevaluasi atau merekap apa saja yang sudah dilakukan sepanjang hari ini, khususnya untuk mencari data-data korban penumpang Lion Air JT610 yang juga merupakan warga dari Pangkal Pinang. Dan apabila kita bisa mereview sedikit, Sylvia, bahwa kondisi di Crisis Center Pangkal Pinang ini saat ini sedang diguyur hujan dan sudah lebih lengang dibandingkan tadi siang. Tidak ada lagi terlihat antrian dari keluarga ataupun sanak saudara yang datang untuk melaporkan atau memberikan data ke tim DVI dari Polda Bangka Belitung sendiri. Dan sudah bersama saya di sini Kepala Basarnas Kepulauan Bangka Belitung, ya, Pak Danang. Ini apabila bisa dijelaskan, Pak, bagaimana dengan hasil dari rapat koordinasi ataupun rekapan hari ini, Pak, apa saja yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih. Saya pada malam hari ini didampingi Kadisop Lanut Bangka Belitung dan dari pihak kepolisian. Kami intens pagi hari jam 8 pagi dan pada pukul 19.30 itu tetap melakukan rapat koordinasi. Ada beberapa hasil rapat yang kami sepakati bersama karena Pangkal Pinang ini daerah tujuan dari penerbangan yang mengalami kecelakaan tersebut. Tentunya Pangkal Pinang sesuai arahan Pak Gubernur itu konsen ke masalah penyambutan jenazah yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diantar ke Pangkal Pinang dan akan diserahkan secara simbolis dari pihak Lion Air ke Bapak Gubernur dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga korban. Itu yang jadi konsen kami sesuai arahan dari Bapak Gubernur. Dan untuk datanya sendiri, Pak, sudah ada data persisnya, Pak, berapa jumlah penumpang Lion Air JT610 yang juga merupakan atau ber-KTP atau berdomisili di sini, Pak? Baik, dari data terakhir yang disampaikan kepada kami, dari data Jasara Harja ada 43 orang korban yang sudah teridentifikasi beralamat di Pangkal Pinang. Ya, 43 orang itu dapat dipastikan dari 43 itu 13 sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Jasara Harja dan bisa dibayarkan melalui rekening BRI dan akan ditransfer secara langsung. Dan dari 43 orang itu, Pak, sudah terkonfirmasi ada keluarga yang sudah mencari ke tim DVI sini, Pak, atau bagaimana, Pak? 43 orang itu sudah dipastikan mendapat santunan, namun dari data DVI Polda Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah ada 42 orang yang telah diambil DNA-nya untuk kepentingan identifikasi tim DVI Mabes Polri. Jadi mereka sebagian juga sudah mengambil DNA untuk kepentingan identifikasi Mabes Polri. Bahkan mereka sebagian yang berangkat ke keluarga korban yang berangkat ke Jakarta itu sudah teridentifikasi oleh DVI Polda Kepulauan Bangka Belitung. Oke, berarti ini tahap selanjutnya adalah menunggu dari proses identifikasi atau evakuasi yang dilakukan, begitu ya, Pak? Ada kabar ya, Pak, bagaimana update terakhirnya, Pak, pada malam hari ini? Update terakhir pada pukul 21.49 WIB itu tim gabungan telah menyerahkan 48 kantung kepada tim DVI Mabes Polri untuk dilaksanakan identifikasi. Kami berharap seperti hasil rapat kami malam hari ini, besok difasilitasi protokol TNI, Polri, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Jasara Harja dan Ad Bandara sendiri yang dimana memberikan fasilitas krisis center kepada kami. Ini akan melaksanakan gladi kotor, gladi bersih untuk proses penyambutan bila mana dalam waktu dekat ini jasad sudah bisa diidentifikasi dan dipastikan sudah bisa mewakili nama-nama korban. Oke, berarti dari 43 itu apakah termasuk dari 48 kantong jenazah yang ditemukan atau masih dalam proses, Pak, itu identifikasinya, Pak? Masih dalam proses, ya. Dari 48 kantong itu kami tidak bisa menyimpulkan karena itu domainnya DVI Mabes Polri. Nanti setelah ada identifikasi, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bila mana itu sudah dipastikan bahwa itu bagian daripada keluarga di Pangkal Pinang, kami sudah siap menyambut kedatangan jenazah
baik dari proses serah terima, turun dari pesawat, sampai dengan diserahkan kepada keluarga korban yang rencananya penyerahan perdana akan diserahkan Bapak Gubernur. Itu mudah-mudahan kami sudah bisa mempersiapkan. Dengan Sudah ada berapa ambulans atau yang sudah disiapkan di sini Pak, bisa dijelaskan? sampai saat ini ambulan yang di-standby-kan dengan kekuatan penuh, dipastikan BBM-nya kondisinya bagus dan akan dikawal oleh poreder dari pihak Polda, Polres maupun jajarannya. Ini akan dikawal 1 ambulan dengan 1 jenazah dan keluarga akan dikawal 1 poreder. Oke. Pak Danang, terima kasih Pak atas waktunya, dan Zilvia, apabila tadi juga kami sempat mengkonfirmasi dengan pihak Lion Air bahwa pihak Lion Air nanti pada besok hari juga masih terus memfasilitasi bagi keluarga maupun kerabat yang akan atau ingin datang langsung ke Jakarta untuk meninjau evakuasi ataupun identifikasi yang dilakukan di Jakarta. Ini Lion Air kembali menyiapkan 5 jam penerbangan pada esok hari. Apabila hari ini sudah ada sekitar 105 orang yang diberangkatkan ke Jakarta, ini esok hari dan hingga batas waktu yang belum ditentukan, Lion Air masih terus memfasilitasi bagi keluarga maupun kerabat yang ingin ke Jakarta untuk meninjau, untuk mempercepat proses evakuasi ataupun identifikasi dari korban jatuhnya pesawat Lion Air JT160 ini. Untuk sementara, Zilvia kembali ke studio. Dea Andriani melaporkan langsung dari Crisis Center Pangkal Pinang. Terima kasih.